Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau gali lebih dalam materi menarik nih. Dari buku Leading with Strategic Thinking. Fokusnya seru. Gimana pemimpin itu nggak cuma punya wawasan strategis, tapi yang penting bisa beneran mendorong perubahan strategis itu terjadi. Kita bedah bagian bagaimananya nih. Iya, ini topik yang relevan banget ya sekarang ini. Apalagi di era yang penuh disrupsi gini. Pemikiran strategis sehebat apapun kan ya, kalau nggak jadi aksi nyata ya percuma aja. Kayak yang disinggung di materi Anda itu, entah soal layanan kesehatan, atau teknologi, globalisasi. Betul. Kemampuan eksekusi perubahan itu jadi kunci banget buat bikin dampak berarti. Menarik. Jadi bukan cuma soal idenya keren gitu ya, tapi gimana mewujudkannya. Nah, buku ini kan bilang cara pemimpin dorong perubahan itu ternyata nggak cuma satu. Ada macam-macam pendekatan. Oke, coba kita lihat lebih dalam deh. Gimana sih bedanya pendekatan-pendekatan ini menurut sumber Anda? Intinya sih, materi ini membedakan dua pendekatan dasar lah ya, buat menggerakkan perubahan. Pertama, ada yang namanya memberi arah. Nah, di sini pemimpin cenderung lebih, gimana ya, terpusat gitu. Dia yang tentukan visi, strategi, langkahnya. Contohnya di buku itu pendiri Indiegogo. Oh, Indiegogo ya? Iya, mereka kan jaga banget visi awal mereka, terus kasih batasan yang jelas pas organisasinya tumbuh, biar arahnya tetap sama gitu. Oke, jadi lebih top down ya yang ini. Bisa dibilang gitu. Nah, pendekatan kedua itu kebalikannya, menciptakan partisipasi. Ini lebih ke melibatkan banyak orang, ngajak mereka ikut merancang, ikut menjalankan perubahannya. Melibatkan orang banyak. Contoh kuatnya itu Nelson Mandela sama Komisi Kebenaran Rekonsiliasi di Afrika Selatan. Kan rumit banget tuh prosesnya. Itu sangat bergantung sama partisipasi luas dari masyarakat buat bangun kepercayaan lagi. Keterlibatan aktif jadi kuncinya di situ. Wah, dua kutub yang beda ya. Satu ngasih arah jelas, satunya lagi ngajak bareng-bareng. Ini langsung bikin mikir nih buat Anda yang dengar. Mana ya yang kira-kira lebih cocok sama situasi Anda sekarang? Kapan kita perlu lebih tegas ngasih arah, kapan justru harus buka ruang partisipasi. Ini nih bagian serunya ya. Betul. Gimana pemimpin bisa menyeimbangkan keduanya? Saya jadi ingat contoh merger P&G sama Gillette di Amerika Latin itu yang dipimpin Jose Ignacio Sordo. Dia kan fokus banget ya ke eksekusi yang jelas. Itu memberi arahnya. Tapi di saat yang sama, dia juga bangun tim pemimpin yang kuat, yang diberdayakan, bukan cuma pelaksana doang. Nah, itu kan partisipasinya. Persis. Dan kemampuan nyimbangin ini nyambungnya ke gimana pemimpin bisa dapat komitmen penuh dari timnya. Materi ini juga bahas itu lebih lanjut. Ada konsep bagus. Memenangkan hati, melibatkan pikiran, sama memanfaatkan tangan pengikut. Ini bukan cuma jargon loh. Gimana tuh maksudnya? Hati, pikiran, tangan. Iya, jadi biar semua terlibat utuh gitu. Misalnya nih, buat memenangkan hati contohnya YMCA di Amerika. Itu kan jaringan besar ya, banyak asosiasi lokal yang independen. Oh ya, YMCA. Nah, mereka butuh keselarasan kan? CEO-nya, Neil Nicol, dia pakai proses perencanaan strategis yang partisipatif banget. Tujuannya yaitu bangun kepercayaan, bangun ikatan emosi di seluruh jaringan. Biar komitnya dari hati, gitu. Oke. Jadi lewat proses bareng-bareng itu ya, hatinya jadi kena. Paham. Itu contoh memenangkan hati. Jadi jelas banget ya sekarang, mendorong perubahan itu ternyata lebih dalam dari sekedar bikin rencana di kertas. Ini soal bagaimana kita interaksi, kita libatkan, kita bikin orang semangat. Kuncinya ya di kelihayan milih pendekatan yang pas buat situasinya, mau lebih ke arah partisipasi atau gabungan keduanya, sambil terus usaha memenangkan hati, melibatkan pikiran, dan menggerakkan tangan semua orang. Betul sekali. Kalau boleh saya simpulkan sedikit ya, inti dari kepemimpinan strategis yang efektif itu ya di kemampuan mendorong perubahan ini, dan materi yang Anda bagikan ini ngegasin banget. Nggak ada satu cara benar atau formula paten gitu. Yang ada itu pilihan pendekatan, spektrum lah dari memberi arah sampai partisipasi penuh. Dan yang paling penting ya usaha sungguh-sungguh buat dapat komitmen itu tadi, lewat hati, pikiran, dan tangan. Jadi, apa artinya ini semua buat Anda? Mungkin ada satu pemikiran terakhir nih buat direnungkan.
Buku ini kan sering banget ya menekankan pentingnya konteks sama melihat gambaran besar. Ingat gak analogi pilot yang harus lihat semua instrumen dan kondisi di luar? Atau soal nilai kolam renang yang tergantung lokasinya? Nah, pas Anda mikirin atau lagi dorong perubahan di tempat Anda, udah beneran belum sih Anda mempertimbangkan konteks unik Anda dan perspektif menyeluruh dari semua yang terlibat? Jangan-jangan nih, ada asumsi tersembunyi atau blind spot pribadi, kayak bias kognitif yang juga disinggung di materi, yang, tanpa sadar, malah ngehambat perubahan yang Anda mau. Ini bisa jadi bahan refleksi menarik nih dari obrolan kita.